Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wala 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa karimina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu 'alaihim naba'a ibnai Adam bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam taqabbal min al-akhar. Al-ayah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kaum muslimin rahimakumullah, saudara-saudara kita, di hari yang lalu telah selesai melakukan wukuf di Arafah. Berhenti, diam, tafakkur, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan satu harapan, pengakuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan satu harapan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kemarin juga sama melakukan puasa karena kita tidak berangkat haji. Kita juga mengharapkan satu pengakuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ketakwaan. Hari ini saudara-saudara kita yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berada di Mina untuk melontar jumrah, meruntuhkan simbol setan, meruntuhkan sifat-sifat yang buruk dalam diri mereka. Kita pun mengambil pelajaran dari itu. Kita hari ini sudah menyiapkan kurban untuk membuktikan sekali lagi bahwa kita sanggup dan mau serta patuh kepada Allah, mengorbankan harta yang kita cintai itu, yang kita dapatkan dengan keringat peluh banting tulang, sebagai satu pembuktian kepada Allah. Kita ingin Allah mengakui kita. Kita ingin dicap oleh Allah sebagai seorang yang terus memperjuangkan meningkatkan ketakwaan kita. Maka jamaah yang dimuliakan
saja yang Allah syariatkan berkorban. Seluruh manusia di generasi manapun, mulai dari Adam sampai nanti akhir zaman, setelah kita tidak ada pun, syariat ini diperjuangkan sebagai sarana membangun ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Adam, anaknya Kabil dan Habil, karena mereka berasal ataupun menjadi anak yang selalu lahir kembar, lalu Allah mensyariatkan, menyuruh Nabi Adam untuk mengawinkan silang kembaran Habil, dinikahkan dengan Qabil. Namun karena salah satunya lebih cantik, Qabil tidak mau menerima. Ini kan saudara saya lebih berhak. Sifat kemanusiaan, godaan setan telah mampu memalingkan saudara kita itu, anak dari Adam itu, untuk mengabaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah kerugian besar. Maka Allah men-challenge, menantang melalui Nabi Adam, suruh mereka berkurban. Siapa yang diterima kurbannya, maka dialah yang memutuskan. Maka diterimalah kurbannya Habil, di mana dia mengorbankan kambing atau ternak. Lalu di dalam beberapa tafsir diceritakan juga ketika nanti Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah dalam rangka menguji ketakwaan Nabi Ibrahim, mengorbankan Ismail, anak tercinta, 90 tahun menanti anak. Setelah anak itu dewasa, lalu Allah meminta perjuangan yang 90 tahun itu untuk dikorbankan. Bayangkan kita berada di posisi itu, Allah meminta anak yang sangat kita perjuangkan, kita cintai, kita sangat sukai, untuk dikorbankan melalui mimpi. Di dalam tafsir disebutkan bahwa Nabi Ismail ketika disembelih digantikan oleh kabs atau sejenis domba atau kambing atau yang sejenisnya. Konon dikatakan dalam tafsir itu adalah kurban yang diberikan oleh, yang diterima oleh Allah dari Habil. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi di generasi lain, beberapa manusia juga mengikuti Qabil. Mereka diperintahkan untuk berkurban. Tanya lagi. Mereka lah Yahudi. Bertanya, bagaimana caranya biar tidak jadi. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Jangan banyak nanya. Ada sebuah konsep di dalam hadis yang mengatakan bahwa inna mahalakal qaum bi kasrati su'alihim. Beberapa kaum hancur karena ketika datang perintah dia banyak nanya. Konsep yang betul adalah coba dulu lakukan, amalkan, rasakan. Setelah itu baru bertanya.
manusia yang ilmu kita hanya sedikit, pengalaman kita terbatas, tidak bisa kita jangkau semua ini hanya dengan pikiran dan otak kecil kita. Maka Rasulullah memberikan tips dan konsep. Coba amalkan dulu, nanti rasakan, pasti beda pertanyaannya. Sholat itu lakukan, tahajud itu lakukan, sunnah itu lakukan. Setelah itu baru kita dapuri lagi pengalaman ulama-ulama yang soleh. Pasti pertanyaannya, bagaimana cara meningkatkan itu? Bagaimana? Dan semua itu dalam rangka membangun ketakwaan, bangunan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pun hari ini berkurban. Alhamdulillah di Masjid Al-Muhajirin tadi dikatakan 4 sapi, dan itu adalah kurban dalam rangka membangun ketakwaan kita yang sampai kepada Allah. Yang Allah ambil adalah nilai ketakwaan. La yanalallahu luhumuh walakin yanalu taqwa. Allah enggak akan ambil dagingnya, enggak nyampe kepada Allah. Yang sampai adalah ketakwaan kita. Dalam hadis disebutkan, dalam perjalanan darah ketika disembelih, sebelum sampai ke tanah, disitulah dikonversi nilai ketakwaan kita. Maka hadirin penyembelihan itu rasakan secara spiritual bagaimana sapi ini berkorban untuk ketakwaan saya. Dia diciptakan untuk membangun ketakwaan kita, untuk rasa takut, rasa cinta, rasa berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk membuang semua ketergantungan kita pada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kurban ini sebetulnya untuk saling menyenangkan di antara sesama manusia. Itulah yang Allah harapkan, supaya manusia saling bantu membantu, saling berbagi, saling kontrol satu sama lain untuk membangun ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kurban yang terbaik yang harus kita contoh adalah kurbannya Ibrahim. Dia melakukan kurban ini dengan keikhlasan. Maka jika kita gabungkan penilaian Allah terhadap Nabi Ibrahim atas ketakwaan yang berhasil dia bangun, salah satunya dengan mengorbankan Ismail, maka dia dijuluki sebagai orang yang muhsin. Ibrahim juga dijuluki sebagai orang yang soleh. Dia juga dijuluki seorang yang qanit, ahli puasa. Dia juga dijuluki sebagai seorang yang siddiq, orang yang jujur dan selalu berkata benar. Dia juga dijuluki seorang yang penyayang dan pengasih, belas asih. Lalu Ibrahim juga dijuluki sebagai seorang yang setia. Maka dari gelar-gelar yang Allah berikan di dalam Al-Quran terhadap Nabi Ibrahim, maka seperti itu pula ketakwaan yang berhasil kita
membuat kita menjadi pribadi yang muhsin, yang saleh, yang qanit, yang jujur, pengasih dan penyayang, dan juga menjadi orang yang setia. Bukankah ini harapan setiap orang? Allah sudah tunjukkan, bukan hanya sekedar perkataan, tapi langsung Allah utus Ibrahim beserta Ismail untuk menunjukkan kepada kita hasil dari kurban-kurban ini. Entah kurban yang keberapa lagi, itu tidak perlu kita pertanyakan. Yang harus kita pertanyakan adalah seberapa megah bangunan ketakwaan ini telah dihasilkan oleh kurban-kurban yang kita lakukan. Maka cek, apakah kurban ini membuat kita seorang pribadi yang peduli seperti yang dilakukan oleh gubernur kita, terlepas dari plus minusnya, peduli, penyayang, kemudian mau membantu. Ini adalah kegiatan-kegiatan yang harus disambung dengan seremoni kurban hari ini. Ketakwaan kita itu menunjukkan bagaimana kepribadian kita, sikap kita, kepedulian kita, rasa sayang kita dalam kehidupan sehari-hari kita. Ini yang harus kita pastikan mulai kita bangun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu pengorbanan ini sekali lagi saya ingin mengatakan adalah untuk membangun ketakwaan, dan ketakwaan itu untuk menghasilkan kebahagiaan. Pertanyaan dan perjuangannya adalah, yakinkah kita bahwa kurban yang kita sembelih akan menghasilkan, akan dapat sukses dikonversi menjadi sebuah kebahagiaan? Inilah tauhid, keyakinan kepada Allah. Maka caranya adalah challenge, tantang, uji diri kita. Kalau sudah ada duitnya, segera bayarkan. Nanti juga Allah beri yang lain. Jangan banyak pertimbangan, belum ini, belum itu, belum sana dan sebagainya, sampai tidak jadi. Seperti kaum Yahudi yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah dalam rangka membangun ketakwaan dengan harta. Kemarin kita telah selesai membangun ketakwaan dengan fisik kita, yaitu bulan Ramadan. Ini Allah tantang kita membangun ketakwaan dengan harta. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa
wa karimina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita akan menyembelih kurban kita. Marilah kita mengikhlaskan, membangun ketakwaan dari kurban ini. Yang tidak berkurban, jadilah yang sarana bagi yang berkurban. Karena dengan kita memakan kurban itu, yang berkurban akan mendapat pahala, kita pun dapat pahala. Selamat Idul Adha, kullu sana wa antum thayyibun. Selamat merayakan Idul Adha selama beberapa hari ke depan, dan kita doakan semoga saudara-saudara kita yang sedang melakukan berjumrah di Mina nanti masih tawaf ifadah, lalu bertahallul dan pulang ke Indonesia dengan selamat. Bagi saudara-saudara kita yang Allah berikan kemuliaan atau Allah panggil di Makkah, kita juga doakan semoga ini adalah perjalanan ibadah yang membuat mereka husnul khatimah. Mari kita berdoa kepada Allah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, Allah ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Dan yang saya sampaikan, mohon maaf jika ada keliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi